Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Saya pertama kali bertemu mobil ini tahun 2019 di Frankfurt Motor Show. Sebelum ada pandemi pada saat itu. Dan tidak menyangka, walaupun dengan berbagai kesulitan yang kita punya, akhirnya mobil ini mendarat di Indonesia. Ini adalah Mercedes-Benz CLA Class yang paling ganas. Mercedes AMG CLA 45S dengan transmisi otomatis 8 speed dual clutch dan penggerak all-wheel drive yang canggih. Sekarang kita lihat apa saja yang ditawarkan oleh Mercedes AMG CLA 45S 4MATIC Plus Coupe ini. Dari namanya saja, angka di belakangnya 45S ini adalah versi yang paling bertenaga, yang paling buas dari CLA Class. Berbeda dengan yang tipe 35. 35 itu lebih light, lebih ringan, lebih soft. Walaupun tetap dikeluarkan oleh divisi AMG, ini adalah versi yang paling ganasnya. Kalau Anda lihat siluet bodinya, ini siluet bodi sama persis dengan CLA Class. Jadi ini bentuknya coupe, dan mobil ini tuh seperti untuk orang yang ingin Mercedes-Benz yang compact tapi masih ingin terlihat cool dan elegan dengan ada bentuk seperti coupe 4 pintu di belakangnya. Tapi sebenarnya antara CLA Class biasa dan CLA 45S ini itu perbedaannya lumayan banyak walaupun secara siluet sama. Yang pertama, mobil ini lebih rendah dibandingkan CLA Class biasa. Jadi ini memang suspensi yang diset untuk sport karena mobil ini juga dirancang untuk bukan hanya hebat di jalan raya tapi juga andal di sirkuit. Kemudian trek roda depan itu lebih lebar 5 mm dibandingkan CLA Class biasa, sedangkan di belakang justru lebih sempit 2 mm dibandingkan CLA biasa. Ini membuat daya cengkram depannya itu sangat hebat. Tapi juga mobil ini masih bisa diajak bermain-main di tikungan, agak-agak drift gitu. Karena mobil ini juga punya fitur spesial untuk drifting yang nanti akan saya jelaskan. Kemudian karena trek yang lebih lebar, kemudian bannya juga yang dipakai lebih lebar, spakbor mobil ini juga lebih lebar sekitar 5 mm dibandingkan versi yang biasa. Dan di depan kalau Anda bisa lihat, wow, ini agresif sekali. Grillnya ini berbentuk vertikal dan ini khusus untuk CLA 45 saja. Karena kalau yang 35 atau versi yang di bawahnya yang biasa itu dia horizontal. Tapi ini benar-benar yang garang, ini seperti yang di AMG GTR misalnya. Kemudian air duct-nya di bawah ini juga besar. Tapi dua air duct yang besar ini sebenarnya hanya yang di sebelah kanan yang emang untuk mendinginkan radiator. Kelihatan ini kalau bukan, ini intercooler, ini radiator oli. Tapi yang di kiri ini tidak ada yang perlu didinginkan di kiri, jadi mereka menutup. Nih ya, memang secara estetika jadi ya kok jadi satu ada seperti lubang palsu gitu ya di kiri. Tapi kalau tidak digunakan ya lebih baik ditutup supaya lebih aerodinamis, karena memang mobil ini diciptakan untuk kecepatan. Dan berbicara kecepatan, sekarang kita harus lihat dulu apa yang ada di balik kap mesin, karena ini adalah mesin yang sangat istimewa. Ini adalah mesin 4 silinder 2000 cc paling bertenaga di dunia yang dijual di showroom. 2000 cc, 4 silinder, dilengkapi sebuah turbo yang sangat besar di belakang. Ini twin scroll turbo. Biasanya mesin melintang dengan konfigurasi untuk penggerak depan. Kalau dia pakai turbo, itu ditaruh di depan turbonya. Karena biasanya exhaust itu di depan seperti ini. Tapi dia di belakang, turbonya di belakang, exhaustnya di belakang. Dan akibatnya apa? Intake-nya di depan. Dan ketika intake-nya di depan, dia bisa langsung mengambil angin dari depan, membuat napas mesin itu menjadi lebih lancar dan lebih banyak udara yang bisa dibakar bersama bahan bakar untuk menghasilkan tenaga yang maksimal.
Dan karena ini adalah yang pure AMG yang 45 ini, maka dia menganut sistem one man one engine beserta tanda tangan yang membuat mesin ini. Ini yang tidak ada di AMG yang 35. Dan mesin 2000 cc 4 silinder ini mampu menghasilkan tenaga 421 HP dan torsi 500 Nm. Wow, ini 421 HP. Itu tenaga yang sangat besar dan tenaga tersebut disalurkan ke roda lewat transmisi 8 speed dual clutch dan disalurkannya bukan hanya ke roda depan tapi ke 4 roda. Membuat mobil ini bukan hanya bertenaga tapi juga memiliki traksi yang sangat hebat apalagi ketika start. Makanya 0 sampai 100 km per jam klaim dari Mercedes-Benz adalah 4,0 detik. Walaupun kami lihat di beberapa review di luar negeri ternyata angka itu sesungguhnya adalah 3,7 detik. Mobil ini terbukti di beberapa review bisa menempuh 0 sampai 100 km per jam tidak sampai 4 detik. Jadi ini mesin yang luar biasa. Bahkan laju dari mobil ini sudah dekat ke region dari supercar, tapi dengan harga yang jauh di bawahnya. Sekarang kita lihat 0 sampai 100 km per jam dalam 4 detik atau bahkan kurang. Itu mirip dengan Mercedes AMG yang 63. Misalnya di E63 atau di C63, CLS 63 yang harganya jauh lebih mahal, mungkin bisa di atas 3 miliar atau 4 miliar rupiah kalau di Indonesia, tapi mobil ini harga jualnya 1,465 miliar rupiah off the road, artinya kalau on the road sekitar 1,6 sampai 1,7 miliar rupiah dan rasanya di rentang harga itu tidak ada lagi yang memiliki mesin bertenaga seperti ini. Well, mungkin ada BMW M2 Competition misalnya yang tenaganya juga mirip tapi itu 6 silinder, sedangkan ini hanya 4 silinder dan M2 itu two wheel drive belakang, sedangkan ini all wheel drive tapi bisa drifting. Nah, mobil ini dijual juga bukan hanya dalam bentuk coupe, tapi juga ada versi shooting brake-nya yang seperti ini. Shooting brake-nya luar biasa kerennya. Perbedaan harganya hanya 50 juta rupiah. Jadi ini menyenangkan bagi Anda karena Anda memiliki pilihan mau yang coupe atau mau yang shooting brake. Dan warna ini juga spesial. Warna yang di mobil sebelah saya ini adalah Designo Mountain Grey Magno. Jadi intinya adalah abu-abu Dove. Dan Dove ini ada macam-macam warnanya dan Dove ini asli dari pabrikan. Ini Dove-nya ini benar-benar licin. Tapi Dove dan masih ada pendaran sinar sedikit membuat warna ini terlihat mahal dan keren. Tapi memang warna ini lebih mahal dibandingkan warna biasa. Karena kalau warna biasa metalik itu harganya 1,465 miliar rupiah off the road. Sedangkan kalau yang warna Dove seperti ini, Designo Magno, itu terkena tambahan biaya 85 juta rupiah lagi. Kemudian Anda bertanya, aduh nanti kalau misalnya mobilnya nyerempet gimana? Siapa yang bisa ngecat seperti ini? Yes, Anda benar karena memang tidak semua bengkel bisa mereparasi cat seperti ini. Tapi di Indonesia Mercedes-Benz sudah punya dealer yang bisa untuk mereparasi warna seperti ini, sudah certified dan mereka sudah memiliki alat-alatnya. Jadi jangan khawatir, di Indonesia tetap bisa di-repair kalau ada apa-apa dengan warna seperti ini. Ini keren banget warnanya. Buka bagasi di sini, dia memang tidak elektrik tapi dia sudah soft opening. Nah, kemudian ini leganya sama seperti CLA biasa dan di bawah dia sudah tidak ada lagi ban serep tapi masih ada sedikit kompartemen untuk menyimpan barang di belakang. Kemudian di sini ada coakan di kiri dan kanan kalau Anda lihat. Jadi kalau Anda mau membawa golf bag, mobil ini juga sanggup membawa golf bag. Dan ini adalah coupe 4 pintu yang masih bisa dilipat bangku belakangnya. Walaupun melipatnya tidak bisa sekali sentuh, tetap harus dibantu oleh tangan di sini. Tapi minimal Anda bisa memasukkan barang yang lebih panjang. Lihat, dia bisa melipat rata. Mobil 421 HP yang masih bisa buat mengangkut barang yang panjang.
CLA Class itu satu keluarga dengan A-Class. Mereka satu basis, tapi A-Class itu bentuknya hatchback dan itu cocok untuk anak muda atau yang berjiwa muda atau yang benar-benar suka kepraktisan sebuah hatchback. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa konfigurasi 4 pintu dengan atap coupe dan belakang seperti ini memberi nuansa yang berbeda, nuansa yang lebih dewasa, tapi tetap ada unsur fun-nya. Ini keren sekali mobil ini, terutama bagian belakangnya, apalagi untuk spek Indonesia ini sudah digunakan. Ini sebenarnya optional spoiler ini, tapi sudah ada sebagai standar di Indonesia. Kemudian AMG CLA 45S benar-benar menegaskan identitas dari mobil ini, dan di bawah ini ada diffuser, benar-benar proper sekali sebagai mobil sport. Ada diffuser yang mungkin kalau kita pakai sehari-hari tidak terlalu berfungsi untuk menstabilkan aliran udara, karena biasanya diffuser seperti ini efektif itu di atas 200 km per jam misalnya, tapi tetap kelihatannya sangat keren. Kemudian knalpotnya ini ada 4 buah tailpipe dengan pahatan AMG di sini yang juga keren, walaupun sebenarnya knalpotnya hanya satu di kanan dan satu di kiri. Yes, tapi kemudian di ujungnya dibikin 2. Ya, bukan real 4 knalpot, memang knalpotnya aslinya 2, tapi keren aja dilihatnya. Nah, bicara masalah kecepatan, tadi saya bilang bahwa diffuser ini efektif di atas 200 km per jam. Mungkin saja ini berfungsi optimal di mobil ini, karena mobil ini berbeda dengan kebanyakan AMG yang lain, di mana itu dibatasi kecepatannya secara elektronik di 250 km per jam. Walaupun Anda bisa meminta untuk dibuka, tapi standarnya itu dibatasi di 250 km per jam. CLA 45S ini itu tidak dibatasi, dan mobil ini bisa melaju sampai 280 km per jam lebih. Bayangkan Mercedes-Benz yang compact dengan mesin hanya 2000 cc 4 silinder bisa melaju dekat ke 300 km per jam. Wow. Anda lihat kaliper rem AMG berwarna merah yang sangat besar ini benar-benar tipis sekali dengan pelek 18 inchinya. Ya, karena memang ini adalah rem terbesar yang pernah dipasangkan ke sebuah CLA. Bahkan CLA 45, bukan yang 45S, itu juga lebih kecil dari ini. Ini jadi CLA 45S ini memiliki sistem pengereman cakram yang lebih besar, serta kaliper yang juga lebih besar dibandingkan CLA yang lainnya, bahkan dibandingkan CLA AMG yang lainnya sekalipun. Pelek yang digunakan memang agak berbeda dibandingkan AMG pada umumnya, di mana biasanya palang 5, ini ada palang 10, tapi ini desain baru dari AMG. Mungkin bukan selera semua orang, tapi ya ini desain yang paling baru, dan ukurannya 18 inci dengan lebar ban 245 mm, aspek rasio 40 yang sama untuk depan dan belakang. Kenapa sama? Karena mobil ini pada dasarnya adalah all-wheel drive, dan all-wheel drive-nya ini sangat pintar. Jadi dia sebenarnya mobil ini basisnya penggerak depan, basis dari mobil ini, tapi dilengkapi dengan sistem 4MATIC Plus yang dia bahkan bisa mengatur bukan hanya tenaga ke depan dan ke belakang, tapi juga ke roda kanan dan roda kiri secara individual untuk mencapai traksi yang optimal ketika kita berada di jalan yang berliku. Lebih hebatnya lagi, mobil ini memiliki drift mode. Jadi di drift mode, karena dia juga sudah dilengkapi dengan limited slip differential, seluruh tenaga dari mesin yang sebenarnya mesinnya itu melintang, itu bisa disalurkan 100% ke roda belakang dan membuat mobil ini bisa drifting layaknya mobil rear wheel drive, dan membuat mobil ini akan membuat Anda merasa benar-benar berada di sebuah AMG yang sejati, yang dia kencang pada saat start tapi dia bisa drifting, dan rasanya di kelasnya ini adalah satu-satunya yang memiliki teknologi seperti itu. Dan berbicara kelasnya, di Indonesia belum ada rival langsung dari mobil ini. Jadi mobil ini bertengger sendirian di pasar. Tidak ada lagi yang memiliki mesin sehebat ini dengan konfigurasi coupe 4 pintu. Makanya mobil ini pada saat pertama kali diluncurkan di Indonesia di bulan Maret-April 2020 itu pemesannya sudah banyak sekali, dan banyak juga yang memesan tipe
shooting brake-nya, karena selain lebih unik untuk di Indonesia, kebanyakan mobil yang station wagon seperti itu, apalagi dalam versi kencang seperti AMG, itu memiliki harga jual yang sangat bertahan di masa depan dan lebih bisa menjadi sebuah future classic. Sekarang kita lihat apa yang ada di bagian dalam. Oh, lihat dong. Ini kacanya dan pintunya frameless, benar-benar nuansa sportnya sangat kental. Dan duduk di belakang, kepala saya mentok, mesti hati-hati masuknya karena ini benar-benar sama seperti CLA kelas biasa. Jadi legroomnya memadai, tapi headroomnya benar-benar pas banget oleh saya. Saya tingginya 177 cm dan ini adalah posisi berkendara saya. Kemudian tidak banyak fasilitas juga di belakang, cuma ada 2 ventilator AC dan USB slotnya ini USB-C hanya ada 1. Jadi Anda harus bergantian kalau misalnya Anda penumpang, tapi ya Anda nggak bisa komplain kalau Anda penumpang dan duduk di belakang, artinya Anda mungkin ya statusnya cuma temennya yang punya, karena yang punya biasanya duduk di sini. Dan ini wah, kursinya keren. Ini satu-satunya pemandangan indah di belakang ya, kursi sportnya ini yang benar-benar keren untuk dilihat. Di sini ada sandaran tangan yang cukup proper, tidak ada lacinya tapi ada 2 buah cup holder. Mobil ini sebenarnya belakangnya sempit ya headroomnya, tapi karena ada sunroof yang sangat besar, jadi ini menambah aura lega dan aura terang di kabin. Dan saya udah nggak sabar karena kayaknya yang paling menarik adalah duduk di bagian depan. Tuh, mesti hati-hati. Yang tinggi harus hati-hati. Ini mobil ini memang keren dilihat, tapi agak sempit ke kepala ketika keluar masuk. Ini kursinya bukan hanya enak untuk dilihat, tapi juga enak untuk diduduki. Ini posisi berkendaranya sangat ergonomis dan yes, seperti Anda bisa duga, ini memang bukan electric seat. Karena saya memang lebih memilih kursi yang seperti ini, walaupun yang ini memang tidak tersedia dalam format electric seat, hanya manual, dibandingkan kursi yang lebih biasa walaupun electric seat. Karena ini benar-benar seperti mobil sport. Oke lah, kita cuma nyetel sekali, toh mobil seperti ini jarang dipindah tangankan ke orang lain. Rata-rata kita sekali, kita set posisi berkendara yang pas. Ketika sudah pas semuanya, sudah tidak perlu mengubah apa-apa lagi, karena mobil seperti ini memang bukan untuk sering diganti-ganti pengemudi dan berganti posisi berkendara. Ini keren. Ini Anda bisa lihat di sini ada AMG dengan garis-garisnya yang khas. Kemudian entertainment system dan instrumennya ini juga menggunakan layar seperti yang sama di CLA Class, tapi ini sudah diubah softwarenya sehingga lebih cocok dengan style AMG. Jadi di sini juga ada tulisan AMG. Kemudian jika Anda kontak di sini, di sini juga sudah tersedia AMG style instrumen. Walaupun sama seperti Mercedes-Benz lainnya, bukan hanya AMG style, tapi juga ada sejumlah corak serta desain dari instrumen yang bisa Anda pilih sesuai dengan kesukaan Anda. Kemudian di sini, di layar sini ada AMG Track Pace. Jadi di sini ini digunakan kalau misalnya Anda di close track, Anda bisa menghitung waktu pada saat drag race atau pada saat track race, memutari sirkuit. Kemudian juga ada AMG Performance. Nah, AMG Performance ini untuk melihat tenaga dari mesin, kemudian apa yang dilakukan kendaraan ini untuk memantau performa kendaraan. Dan sayangnya, ada satu sayangnya di sini yang saya tidak begitu suka adalah
transmisinya, karena transmisinya sama seperti CLA biasa di sini di kanan, dan ini dengan material tuas yang tidak terlalu premium, ini dari plastik. Kenapa tidak ditempatkan di sini? Ini fungsinya hanya untuk sandaran tangan. Kenapa tidak transmisi itu di sini seperti layaknya sebuah AMG D, R? Tapi ini malah ditempatkan sandaran tangan yang memang nyaman untuk touchpadnya ini, tapi membuat transmisi itu jadi ya seperti AMG biasa, seperti CLA biasa bahkan. Padahal material yang lainnya luar biasa. Ini material kursinya luar biasa, material dashboardnya dengan jahitan-jahitan yang tegas dan rapi. Kemudian setirnya ini juga ada bahan Alcantara di sini yang sangat halus dan sangat mewah. Sayang sekali kenapa transmisinya mesti seperti ini. Tapi it's okay. Yang lain tidak ada komplain, ini tetap ventilasi model turbinnya dengan gradasi warna ambient light yang juga ada di dalam ventilasi ini. Dan ambient light di mobil ini ada 64 warna, bahkan Anda juga bisa memilih untuk animasi warna berganti-ganti warna. Yang lainnya sebenarnya mirip dengan CLA kelas biasa, tapi dengan instrumen model AMG, kemudian setir yang Alcantara dengan pedal shift yang metalnya juga bahannya bagus, dan AMG drive mode di sini. Di sini memilih drive mode ini juga bisa di sini, selain di sini bisa di setir juga. Ini yang khusus untuk AMG membuat aura kabin mobil ini terasa jauh lebih sport dibandingkan CLA biasa, dan tulisan AMG, bangku seperti ini, itu membuat rasanya kita langsung ingin mengegas mobil ini. Sekarang kita dengarkan suaranya. Karena di sini juga ada tombol exhaust, karena kenapa di mobil ini sudah menggunakan opsi juga sport exhaust, jadi suaranya lebih gahar. Oke, ini mesin masih dipanaskan dulu. Kita coba pada saat nanti mesin sudah normal baru kita akan gas. Nah, begitu kita pencet yang knalpot ini memang ada dengungan yang lebih keras. Begitu juga ketika kita masukkan ke Sport Plus. Ada race mode. Suaranya itu memang tidak seperti yang V8 ya. Tapi begitu digas, dan di sini tidak ada pembatas RPM di 3000 atau 4000 RPM ketika tidak ada beban, tapi dia bisa sampai 7000, dan ketika kita lepas tuh ada ledakan, bedadak. Wah, itu bikin mobil ini terasa benar-benar gahar mesinnya. Kita coba lagi gas. Tuh. Wow. Sekarang kita gas sampai limit ya. Wow. Wah. Beledak. Luar biasa. Mesin 4 silinder 2000 cc yang kalau di idle itu rasanya itu masih jinak. Begitu digas ternyata terasa bener keganasannya, bahkan baru dari suaranya saja. Nggak sabar rasanya bawa mobil ini. Bukan hanya mesin yang bertenaga dan suaranya merdu, tapi mobil ini juga sudah mengalami penguatan sasis. Ada strut bar di atas, ada strut bar di bawah, seluruh bagian bodi dan suspensi dan sasis itu diperkuat, membuat mobil ini akan sangat rigid dan akan sangat fun ketika dipakai bermanuver ekstrim sekalipun. Rasanya tidak sabar kami menunggu unit test CLA 45S ini untuk segera kami coba di Indonesia. Tapi untuk sekarang sekian dulu review first impression kami akan Mercedes AMG CLA 45S 4MATIC Plus Coupe, panjang juga ya nama mobilnya. Ini menyenangkan sekali, Mercedes-Benz Indonesia memutuskan untuk memasukkan mobil yang spesial ini ke Indonesia.
dengan harga juga yang masih cukup reasonable untuk mobil dengan tenaga sebesar ini. Jadi jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.